Bijak menggunakan vitamin di masa pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus yang masih terkait dengan jenis flu pada umumnya, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, yang ditetapkan oleh WHO pada 2020 sebagai pandemi. COVID-19 sangat infeksius dan mampu menyebar secara cepat melalui percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi, baik batuk maupun bersin. Pandemi COVID-19 masih menjadi kekhawatiran bagi berbagai lapisan masyarakat. Menurut Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kasus terkonfirmasi positif per 27 April 2021 di Indonesia adalah sejumlah 1.651.794 jiwa, dengan total kasus kematian sebanyak 44.939 jiwa. Sedangkan menurut WHO, secara global per 27 April 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 147.539.302 jiwa, dengan kematian sejumlah 3.116.444 jiwa. Gejala COVID secara umum adalah demam lebih dari 37,8 derajat Celcius, batuk, sesak napas, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan penciuman, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, mual, dan muntah atau diare. Penanganan secara umum yaitu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker saat berpergian, dan meningkatkan kebersihan diri. Selain itu, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu cara untuk mencegah diri dari tertular COVID-19. Vitamin adalah komponen organik yang umumnya tidak dapat dibuat oleh tubuh dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, vitamin berperan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, pertahanan tubuh, pertumbuhan, dan metabolisme. Meskipun vitamin bermanfaat bagi peningkatan daya tahan tubuh kita, vitamin harus dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dengan melihat kategori berdasarkan umur, berat badan, maupun kondisi khusus seperti hamil dan menyusui. Secara umum, vitamin dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu vitamin larut air dan larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin yang mudah diserap oleh tubuh untuk penggunaan langsung, namun segera diekskresikan ke urin. Berbeda dengan vitamin larut air, vitamin larut lemak akan disimpan dalam jaringan lemak. Vitamin yang direkomendasikan oleh Kemenkes dalam rangka pencegahan dan mempertahankan daya tahan tubuh melawan COVID-19 adalah vitamin A, C, E, dan zinc. Namun, tetap harus menjadi perhatian, penggunaan vitamin harus sesuai dengan angka kecukupan harian vitamin agar tidak menimbulkan toksisitas dalam tubuh. Secara umum, ketika kita mengonsumsi vitamin secara berlebihan, maka akan menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan dari tubuh. Seperti ketika kita mengonsumsi vitamin A berlebih, maka akan memicu reaksi alergi. Kemudian penggunaan jangka panjang menyebabkan kerontokan rambut dan kulit kering. Untuk vitamin C, dapat menyebabkan gangguan jantung, terutama pada wanita dan kelainan darah. Sedangkan saat penggunaan vitamin E berlebihan dapat memicu mual, muntah, diare ringan, serta sakit kepala dan rasa kelelahan. Penggunaan zinc berlebih dapat menyebabkan hipersensitivitas seperti mual, muntah, rasa lelah, pusing, hilangnya nafsu makan, dan kram. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan rekomendasi konsumsi vitamin harian. Vitamin A. Konsumsi vitamin A pada umur sekitar 0-11 bulan yaitu sekitar 375-400 mikrogram. Untuk anak-anak usia 4-6 tahun sekitar 450 mikrogram, sementara untuk anak usia 7-9 tahun yaitu 500 mikrogram. Konsumsi vitamin harian untuk laki-laki usia 10-80 tahun ke atas yaitu sekitar 600 mikrogram. Begitu pula untuk kelompok perempuan pada usia 10 hingga 18 tahun. Vitamin juga dianjurkan dikonsumsi 600 mikrogram. Sementara untuk usia 19 hingga 80 tahun ke atas, vitamin yang dikonsumsi disarankan 500 mikrogram. Untuk kondisi tertentu seperti hamil pada trimester 1 hingga trimester 2, anjuran konsumsi vitamin A yaitu 300 mikrogram, trimester 3 350 mikrogram, hingga 6 bulan kedua. Vitamin C. Anjuran konsumsi vitamin C untuk bayi 0-6 bulan adalah 40 mikrogram, 7-11 bulan 50 mikrogram, 1-3 tahun 40 mikrogram, 4-9 tahun adalah 45 mikrogram. Untuk kelompok laki-laki, usia 10-12 tahun 50 mikrogram, 13-15 tahun 75 mikrogram,
sementara 16-80 tahun ke atas 90 mikrogram. Begitu pula untuk kelompok perempuan, usia 10-12 tahun 50 mikrogram, 13-15 tahun 65 mikrogram, sementara 16-80 tahun ke atas 75 mikrogram. Untuk kondisi khusus, pada kehamilan trimester 1 sampai trimester 3, vitamin C harus ditambahkan sekitar 10 mikrogram. Setelah 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, yaitu ditambahkan 25 mikrogram. Vitamin E. Konsumsi vitamin E yang dianjurkan pada bayi 0-6 bulan adalah 4 mg, 7-11 bulan 5 mg, 1-3 tahun 6 mg, dan 4-9 tahun 7 mg. Pada kelompok laki-laki usia 10-12 tahun 11 mg, 13-15 tahun 12 mg, 16-80 tahun ke atas 15 mg. Pada kelompok perempuan 10-12 tahun dianjurkan 11 mg, 13-80 tahun ke atas sekitar 15 mg. Sedangkan pada kondisi kehamilan, penggunaan trimester 1 hingga 3 kurang dari 15 mg atau sesuai dengan anjuran dokter. Sementara 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua yaitu 15-19 mg. Zinc atau seng. Penggunaan zinc dianjurkan pada anak-anak umur 1-10 tahun 5,5-7,5 mg. Sementara untuk kelompok laki-laki usia 11-14 tahun 12,1 mg, 15-18 tahun 13,1 mg, 19-50 tahun ke atas 9,4 mg. Untuk kelompok perempuan 11-14 tahun 10,3 mg, 15-18 tahun 10,2 mg, 19-50 tahun ke atas 6,5 mg. Penggunaan pada kondisi hamil trimester 1 sampai trimester 3 sekitar 7,3 sampai 13,3 mg, untuk ibu menyusui 0-4 bulan 12,7 mg, dan 4 bulan ke atas 11,7 mg. Mari bersama-sama menjaga diri dan sekitar dari COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan diri, rutin berolahraga, konsumsi buah dan sayur yang teratur, serta menjaga daya tahan tubuh dengan vitamin. Namun, penting untuk memperhatikan dosis yang dianjurkan untuk menjamin efektivitas dan keamanan. Video ini dipersembahkan oleh Kelompok 7 Pengabdian Masyarakat, Magister Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun ajaran 2020-2021.